Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Yegan yang terkasih, marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. Bersama dengan itu kita juga mengawali bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari Selasa membuat kita semakin percaya bahwa Yesuslah Sang Putra Allah, anak manusia yang datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan roh-roh jahat menurut perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena sabda Tuhan penuh dengan kuasa, kita semua dituntun untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita beroleh keselamatan, dibebaskan dari segala macam ketakutan, segala macam belenggu dari roh-roh jahat. Karena Yesus penuh dengan kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan agar di dalam mendengarkan sabdanya secara khusus pada bulan Kitab Suci Nasional ini, kita sungguh-sungguh dikuatkan oleh sabda Tuhan sendiri, secara khusus pada situasi-situasi sekarang ini, situasi pandemi yang membuat kita prihatin karena harus menjaga diri, menjaga sesama kita. Dan kita percaya kalau kita mengikuti sabda Tuhan, ajaran-ajaran kebenarannya, maka kita akan selamat, baik secara fisik maupun secara rohani. Karena itulah jalan keselamatan kita. Tetapi itu semua juga memerlukan bagaimana kita membuka hati akan sabda Tuhan itu, sehingga keselamatan mukjizat terjadi. Semoga dengan selalu mendengarkan sabda Tuhan, meresapkannya, dan mengikutinya dengan rendah hati dan taat, kita memperoleh kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita yang tentu penuh dengan perjuangan dan tidak mudah ini. Semoga dengan demikian juga kita semakin mencintai sabda Tuhan sendiri, karena sabda Tuhan itu memberikan asupan tidak hanya kepada fisik kita, tetapi secara khusus dan lebih utama yakni rohani kita. Jangan sampai kita takut dengan roh jahat yang sedang berkeliaran menggoda kita begitu banyak hal. Maka semoga dalam situasi-situasi ini justru hati kita, jiwa kita semakin dimurnikan dengan semakin mengikuti sabda Tuhan, dan dengan demikian kita boleh diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sabdanya penuh dengan kuasa, dan saya percaya
Kalau kita taat setia mendengarkannya, mengikutinya, maka jiwa kita pun akan bersinar dan kita beroleh kekuatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga roh-roh jahat. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada sabda Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.